Renungan kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut atau neraka. Dosa adalah sesuatu hal yang serius dalam kehidupan manusia. Dan dosa merupakan masalah terbesar dari kehidupan manusia. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan akibatnya semua keturunan Adam menjadi orang berdosa. Dan karena dosa itulah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, atau kesukaran mulai ada. Itu semua adalah akibat dari dosa. Masalah yang paling serius dari akibat dosa sebenarnya bukanlah penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, atau kesukaran di dalam dunia ini. Tapi akibat yang paling buruk dari semuanya itu adalah maut. Kata maut dalam Roma 6 ayat 23 itu sama artinya seperti dalam Wahyu 21 ayat 8, yaitu kematian yang kedua atau neraka. Upah dosa ialah maut atau neraka. Dan semua orang adalah orang berdosa. Itu artinya semua orang berdosa tanpa terkecuali akan masuk neraka. Dan tidak ada satu orang pun orang berdosa yang tidak akan masuk neraka. Syarat masuk neraka adalah dosa satu. Karena Roma 6 ayat 23a mengatakan upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Sekarang pikirkan, berapa banyak dosa yang sudah saudara lakukan? Jika saudara sudah melakukan satu dosa saja, maka itu sudah cukup membawa saudara ke neraka. Jika hari ini saudara meninggal, dan saudara adalah orang berdosa, maka hari ini juga saudara akan sampai ke neraka, dan dihukum menderita sengsara di sana sampai selama-lamanya. Neraka adalah tempat penyiksaan atau penderitaan yang luar biasa hebatnya. Ini ditujukan oleh kata siksaan dalam Matius 25 ayat 46, Yudas ayat 7, Wahyu 14 ayat 11, dan Wahyu 20 ayat 10. Orang kaya yang menderita sengsara sangat kesakitan dan sangat menderita dalam Lukas 16 ayat 23, 24, dan 25. Kata-kata ratap dan kerta gigi dalam Matius 8 ayat 12, Matius 13 ayat 42 dan 50, dan juga Matius 22 ayat 13b. Bahwa hukuman di neraka bersifat kekal atau tidak ada akhirnya digambarkan oleh api yang tidak terpadamkan dalam Matius 3 ayat 12b, Markus 9 ayat 43b dan 48, api yang kekal dalam Matius 25 ayat 41, Yudas ayat 7. Siksaan yang kekal Matius 25 ayat 46, siang malam tidak henti-hentinya, Wahyu 14 ayat 11, siang malam sampai selama-lamanya, dalam Wahyu 20 ayat 10. Ulat-ulatnya tidak akan mati, dalam Markus 9 ayat 44, 46, dan 48. Tidak bisanya orang kaya menyeberang ke surga karena adanya jurang yang tidak terseberangi, dalam Lukas 16 ayat 26. Sekarang pikirkan dan renungkan ini semua. Seandainya saudara yang akan alami siksaan neraka ini, bagaimana jadinya? Bukankah ini sesuatu yang sangat mengerikan? Merenungkannya saja sudah sangat mengerikan, apalagi kita mengalaminya. Upah dosa ialah maut atau neraka, dan inilah yang akan diterima oleh semua manusia berdosa, yaitu masuk ke tempat siksaan kekal, yaitu neraka. Dan jika saudara pada akhirnya mati dan masuk neraka, maka ingatlah bahwa penderitaanmu di dunia ini tidaklah ada apa-apanya dibandingkan penderitaan dan siksaan di neraka.
Neraka adalah tempat yang paling mengerikan, di mana murka Allah yang harus diterima manusia yang berdosa, dan itu adalah tempat yang akan dihuni setiap orang berdosa. Apakah saudara tidak merasa ketakutan dan ingin menghindar atau terbebas dari neraka? Kalau saudara takut dan ingin terbebas dari neraka, maka ada kabar baik bagi saudara, bahwa Allah menyediakan satu-satunya jalan keluar atau solusi dari hukuman neraka, yaitu Kristus yang tersalib. Karena Dia sudah mati dan menanggung neraka ketika Dia mengatakan dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi yang percaya kepada Kristus, tidak akan lagi mengalami penghukuman di neraka, karena Kristus sudah menanggungnya. Tapi bagi saudara yang tidak percaya, sadarlah bahwa saudara akan menanggung siksaan dan hebatnya penderitaan selama-lamanya di neraka. Ambillah keputusan sekarang untuk percaya kepada Kristus sebelum terlambat. Maukah saudara percaya? Amin.